Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias di mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, kali ini Kak Bias nggak apa-apa ya pakai avatar, soalnya lagi kurang enak badan. Nah, tapi kalau pakai avatar kan tetap cantik gitu tuh, rambutnya tetap goyang-goyang. Oke, di minggu ke-13 ini untuk mata kuliah komunikasi antar budaya seharusnya sih kita pertemuannya offline di kelas. Tapi karena ada tugas negara di minggu ini, daripada kita harus cari-cari kelas pengganti, lebih baik kita kelasnya online aja ya. Nanti kalau misalnya tetap ada yang tidak dipahami dari materi di minggu online ini, teman-teman boleh kok tanya secara langsung, ataupun teman-teman kalau mau eh, ketemu Kak Bias bisa, mau tanya lewat kolabor juga bisa. Ya aku seneng banget deh, gerak-gerak gini rambutnya ikut gerak-gerak. Oke, di minggu ini kita akan bahas mengenai managing konflik dalam komunikasi antar budaya ya. Oke, Kak Bias akan share screen sebentar. Mana PPT-nya? Mana PPT-nya? Oke. Oke. Nah, materi kita di minggu ini adalah The Challenges of Intercultural Communication, Managing Differences. Di materi ini kita akan terbagi menjadi mungkin dua atau video ya. Dan video yang satunya saya ambil aja dari materi yang sudah saya buat di tahun-tahun sebelumnya. Karena materinya sama, cuma dipindahkan aja posisinya. Oke, kita mulai dulu. Nah, kita sebagai masyarakat multikultur saat ini kita sudah sering banget sebenarnya hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya latar belakang berbeda, punya agama beda, sukunya beda, bahasanya beda. Apalagi sekarang orang udah lebih mudah untuk migrasi ke sana sini. Sistem transportasinya juga memudahkan kita untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sistem informasi kita juga udah luar biasa. Ekonomi kita saling tergantung satu sama lain. Politik sudah berkembang. Oh, terus ada berbagai macam konflik global yang membuat kita akhirnya terkoneksi satu sama lain secara reguler gitu ya. Nah, berbagai macam perubahan dan berbagai macam pertemuan kita dengan berbagai macam orang dari latar belakang yang beda itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa, sudah sesuatu yang wajar. Nah, eh, kontak yang kontak yang meningkat dengan orang-orang yang punya bahasa berbeda gitu kan ya, punya nilai-nilai yang berbeda, ini menciptakan sebuah kebutuhan untuk kita mengembangkan kompetensi yang baik dalam berkomunikasi antar budaya. Nah, kita biasanya itu kalau menurut salah satu pakar psikolog ya, kita itu sebagai individual itu sebenarnya lebih suka untuk mencari, untuk memahami, untuk having fun, untuk percaya sama orang-orang yang punya karakteristik yang sama dengan kita, gitu ya. Baik itu misalnya minatnya, nilainya, agamanya, afiliasi, skill, terus secara fisik juga sama, usianya nggak beda jauh, bahasanya sama, dan berbagai macam hal-hal lainnya. Nah, biasanya ketika kalau misalnya kita itu masuk nih ke lingkungan yang beda banget nih budayanya atau bahasanya beda gitu. Biasanya akan ada hal-hal yang terjadi sama diri kita. Apa aja tuh? Yang pertama, kita itu mungkin aja bisa mengalami yang namanya cognitive anxiety dan juga physical stress. Dan dalam beberapa kasus, kita bisa menghadapi sebuah sindrom yang namanya culture shock atau eh, kejutan antar budaya ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita
tidak bisa melakukan hal-hal yang biasanya bisa kita lakukan. Misalnya, biasanya kita pagi bangun nggak perlu nyalain alarm gitu ya. Kenapa? Karena ada azan dari masjid yang bangunin kita setiap subuh. Tapi ketika kita pindah ke wilayah lain atau ke negara lain, eh, kita lupa nyalain alarm, akhirnya kita terlambat untuk datang ke kampus, kerja, atau misalnya untuk kegiatan yang lain. Karena kita nggak biasa tuh dibangunin sama alarm misalnya. Jadi nggak ada kebiasaan untuk nyalain alarm dulu sebelum tidur. Atau misalnya hal sederhana seperti orang Indonesia apapun makannya harus pedas. Misalnya cabai ada di mana-mana. Ketika ke luar negeri, ya susah banget nih mau makan. Kenapa? Karena makanan rasanya lebih hambar, misalnya seperti itu. Terus di sini kita kalau misalnya ketemu sama orang lain, ya telat-telat dikit nggak apa-apa lah, masih dimaklumin gitu ya. Tapi begitu kita pindah ke negara lain yang masyarakatnya itu sangat eh, sangat-sangat eh, punctual gitu ya, sangat apa apa sih bahasa Indonesia tepat waktu, yang sangat tepat waktu. Kemudian kita kaget ketika kita diomelin karena kita datang terlambat padahal cuma 1 menit misalnya. Nah, itu yang sering kali kita hadapi ketika kita berhadapan dengan budaya baru di wilayah yang baru. Kita menghadapi culture shock. Nah, culture shock itu bisa bikin kita seperti apa? Reaksinya tuh banyak, tapi biasanya ada 3 komponen nih reaksinya, yaitu reaksi afektif, behavioral, dan kognitif. Biasanya ketika kita misalnya menghadapi sesuatu gitu ya yang berbeda dengan apa yang biasanya kita lakukan di negara kita bisa jadi mengalami disorientasi. Kayak kita ada mengalami kebingungan. Kayak biasanya misalnya gue kalau mau pesan makan gampang nih tinggal buka aplikasi gitu kan ya. Ketika pindah ke luar negeri, oh ternyata nggak bisa gitu. Ternyata gue harus jalan jauh. Padahal males, panas misalnya, tapi perutnya lapar. Aduh harus gimana? Kayak kita akan mengalami kebingungan. Terus kita akan mengalami feelings of rejection. Perasaan kayak kita tuh tidak diterima gitu sama orang-orang di sekitar kita. Apalagi misalnya kita satu-satunya yang berasal dari Indonesia misalnya atau satu-satunya yang berasal dari negara lain dan mungkin kita juga orangnya pemalu gitu ya sehingga kita susah banget nih buat eh, ngajak orang lain ngobrol, susah banget buat eh, mingle sama yang lain gitu. Ujung-ujungnya apa? Ya akhirnya kita ngerasa bahwa oh gue nggak diterima nih di sini padahal belum, bukan berarti kita nggak diterima, bisa jadi kitanya aja yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Terus homesickness, bisa jadi kita ngerasa, duh kangen rumah, pengen pulang aja, aku nggak betah di sini, kayak gitu. Ngerasain pengen withdrawal atau mengundurkan diri, menarik diri gitu ya. Jadi kayak ada acara, aduh nggak deh, gue nanti nggak ada yang nggak ada teman ngobrolnya, ada kegiatan apa, nggak deh, takutnya nanti pakai gue nggak paham karena full bahasa Inggris misalnya, nah itu yang mungkin terjadi. Irritation, rasa kesel, sebel gitu ya karena melihat apa yang dilakukan sama orang-orang tuh beda dengan yang kita lakukan. Terus lelah fisik, lelah mental, dan bahkan ada beberapa orang yang sampai mengalami depresi. Oke. Meskipun begitu, ingat ini tidak terjadi sama semua orang. Nggak semua orang akan mengalami culture shock. Biasanya kalau ada orang yang sudah biasa, misalnya tinggal di lingkungan yang berbeda-beda, sosialnya, biasanya mereka akan lebih mudah untuk adaptasi, ya. Makanya kalau kalian punya kesempatan untuk bisa keluar negeri, untuk bisa ketemu kolaborasi dengan orang lain, budayanya beda, kalian ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena akan membuat kalian lebih mudah beradaptasi ketika bertemu dengan orang-orang yang latar belakang budayanya beda. Kalau misalnya dulu ada yang pernah tanya nih sama saya, Kak Bias pernah nggak sih ngalamin culture shock misalnya Kak
ketika ketemu orang asing atau misalnya ketika keluar negeri gitu. Pasti tetap meskipun misalnya eh, saya deket banget misalnya dengan budaya Jepang gitu kan ya karena dari dulu belajar bahasa Jepang, suka animenya, suka nonton drama dan lain sebagainya. Pada saat di sana tetap aja gitu ada culture shocknya juga walaupun mungkin efeknya tidak terlalu sampai ke kelelahan mental gitu kan ya tapi mungkin disorientation aja kayak bingung tunggu 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 kok kayak gini sih nah pas dilihat diingat-ingat lagi oh ya ya ini kan bukan Indonesia this is something different gitu apa yang gue tonton juga belum tentu sama dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya kayak misalnya eh, dulu pikiran saya adalah oh kalau Jepang itu pasti semuanya serba anime gitu kan ya serba manga dan lain sebagainya tapi ketika tiba di Jepang itu agak kaget juga. Kenapa? Karena ternyata anime dan manga itu hanya pop culture aja di sana, ya, bukan menjadi dominan culture gitu. Oke, lah ini kok nggak mau bergerak. Nah, ini ada tahapan proses akulturasi. Jadi ketika kita masuk ke budaya yang baru, ya bagaimana kita akan menyesuaikan diri. Yang pertama ada yang namanya tahapan honeymoon. Ini adalah ketika kita baru masuk gitu ya ke satu lingkungan tertentu yang dimana kita masih ngerasa excited, ngerasa seneng gitu karena ini sesuatu yang baru, ye, gue mengalami sesuatu yang baru gitu kan ya, sangat-sangat nggak biasa nih gitu. Terus biasanya ini bertahannya 1-2 bulan lah ya. Kemudian kita masuk ke tahapan yang berikutnya yaitu culture shock atau disillusionment. Di sini ketika kita mulai nih menghadapi kesulitan berkomunikasi, kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian kita stres, kita masih ini adalah proses adaptasinya kita gitu. Dan kita masuk ke stage berikutnya recovery, yaitu kita mulai belajar nih. Oke, ini harus seperti apa sih sebenarnya? Oh, kalau di sini emang nggak bisa ya kita eh, ngobrol di kamar misalnya kenceng-kenceng karena akan digedor sama tetangga tengah malam misalnya. Terus kita di sini nggak bisa ya kalau di apa namanya eh, kereta misalnya kita nggak bisa sembarangan duduk aja ya, kalau ternyata itu adalah kursi untuk prioritas ya nggak boleh didudukin sama sekali misalnya. Nah kita ini adalah bagian dari tahapan recovery. Ketika kita mulai belajar gitu kan ya, oh iya ya gue mulai paham. Dan di sini stress level kita sudah mulai menurun. Dan yang terakhir adalah tahapan adjustment atau effective functioning. Jadi pada tahapan ini kita sudah mulai ngerasa nyaman dengan budaya yang baru, kita sudah bisa berfungsi dengan sebaik mungkin gitu ya, sudah bisa berkomunikasi, sudah punya teman, udah punya apa namanya kepercayaan diri gitu untuk berbicara dan lain sebagainya. Nah, kalau menurutnya, oke, menurut Kim, eh, hubungan antara proses adaptasi dan stress level itu ternyata tidak linear, tapi sangat-sangat spiraling seperti ini. Di awal, tingkat stres kita yang lebih tinggi, sedangkan adaptasi kita juga tinggi. Dan itu nanti akan selalu stresnya turun, adaptasinya tinggi, kita udah lupa adaptasi, stresnya naik lagi, begitu terus sampai nantinya level adaptasinya yang lebih tinggi dan level stresnya yang semakin lama semakin rendah. Nah, sebenarnya kita gimana supaya kita bisa manage culture shock-nya? Yang pasti sebelum berangkat, pelajari dulu tentang budaya dari tempat kita akan pindah. Kalau kamu akan pindah ke Arab misalnya ya, pelajari budaya Arab seperti apa. Kamu akan pindah ke Thailand ya, pelajari orang di Thailand itu kayak gimana karakternya gitu. Kamu akan apa dapat beasiswa ke Jerman, oh pelajari juga di Jerman itu seperti apa. Oke.
budayanya gimana, kebiasaannya apa. Misalnya kalau kita di Indonesia, kita jalan-jalan itu di hari Minggu misalnya. Tapi kalau di Jerman hari Minggu itu adalah hari untuk istirahat, tenang. Toko-toko banyak yang tutup gitu kan. Terus kemudian kita bingung loh, kok gue mau jalan-jalan tapi semua tempat tutup misalnya. Itu yang harus kita pahami. Terus kita juga harus mau dong belajar tentang bahasa dari tempat baru kita nanti. Belajar bahasa Jepang kah, atau Cina kah, atau Korea kah, atau belajar bahasa Belanda dan lain sebagainya. Jadi jangan datang tanpa ada sedikit sama sekali gitu ya, nggak ada sama sekali persiapan terkait bahasanya. Walaupun ya paling enggak kalian tahu sapaannya gitu ya, selamat halo, selamat pagi, siang, sore, malam, misalnya itu harus gimana, terima kasih, eh tolong, permisi, dan lain sebagainya itu paling enggak kalian harus bisa. Terus pastikan kalian menghindarkan diri kalian dari etnosentrisme atau kalian nanti juga kita akan bahas ya etnosentrisme di pertemuan ini. Kalian jangan menganggap bahwa budaya kalian itu yang paling benar. Oh, emang paling enak di Indonesia. Kalau di Indonesia mah kayak gini, di sini kayak gini. Itu kita nggak boleh ya. Ingat, selalu ada alasannya kenapa satu budaya menganut satu kepercayaan atau kebiasaan tertentu. Terus kita juga boleh kok tetap stay connected sama budaya kita sendiri. Boleh, misalnya kita tetap dengerin lagu-lagu Indonesia, kita tetap nonton film dari Indonesia, tetap komunikasi sama keluarga kita di Indonesia. Itu nggak ada salahnya. Kita misalnya cari komunitas orang Indonesia di luar negeri, di tempat kita tinggal yang baru nanti. Itu boleh banget. Ya. Kemudian ini adalah beberapa eh, penghalang kita untuk bisa berkomunikasi antar budaya secara efektif. Yang pertama, biasanya kita tuh ya kita manusia ya, kita selalu punya tendensi, punya dorongan untuk mencari kesamaan. Jadi kita akan selalu nyari nih orang yang punya kesamaan yang sama gitu. Oh, nggak ada orang Indonesia di sini misalnya, tapi ada nggak yang dari ASEAN misalnya, atau ada nggak yang agamanya Islam? Kayak itu akan biasanya sering kita cari. Padahal kenapa harus sama gitu kan ya? Kenapa harus nyari yang hanya beragama Islam atau hanya dari Indonesia? Yang lain juga bisa tetap berteman kok. Terus masalah uncertainty atau ketidakpastian. Kadang-kadang kenapa kita selalu mencari tadi mencari yang sama gitu ya karena kita suka kita tidak nyaman dengan yang namanya ketidakpastian. Gue nggak tahu nih kalau misalnya orang Australia kebiasaannya gimana atau orang China tuh seperti apa atau India tuh gimana gitu kan. Akhirnya agak susah mau berteman sama mereka. Padahal ya mungkin mereka juga mengalami hal yang sama gitu. Mereka juga mengalami ketika berhadapan dengan kita, mereka juga mengalami ketidakpastian yang sama gitu. Jadi sama, kenapa nggak sama-sama terbuka dan sama-sama terima? Oke. Kemudian yang ketiga adalah withdrawal. Seringkali ketika kita kemudian sudah eh, apa nggak punya temen gitu kan ya, udah susah komunikasi, ujung-ujungnya apa? Ujungnya kita menarik diri. Jadi kita nggak mau gabung nih dalam berbagai macam kegiatan. Nah, kalau kita sudah sampai dalam posisi menarik diri, itu bisa apa? Bisa jatuh ke tahapan depresi dengan sangat mudah, ya. Jadi hati-hati. Oke. Nah, semoga sampai sini teman-teman nggak ada pertanyaan ya. Nah, di materi berikutnya terkait stereotyping, ini saya akan jelaskan di video satunya ya, teman-teman. Jadi, karena ini sudah pernah saya bikin, nanti teman-teman akan pelajari di video berikutnya. Stereotyping, terus ada prejudice, lalu ada racism, dan ethnocentrism. Ini ada di video yang berikutnya. By the way, ethnocentrism ini tidak ada di bukunya teman-teman, jadi tapi ini saya tambahkan. Oke. Nah, saya akan langsung ke masalah power. Seringkali permasalahan kita di dalam eh, sebuah masyarakat gitu ya adalah power, yaitu kekuasaan.
Kekuasaan itu punya peran yang sangat penting di dalam hubungan setiap manusia, budaya ataupun negara, atau bahkan di dalam sebuah peradaban. Power bisa berupa apa aja gitu ya. Bisa berupa power itu bisa dari sisi tenaga, bisa jadi pikiran gitu, bisa jadi dari sisi senjata dan lain sebagainya. Dan banyak sekali yang kita gunakan untuk maintaining power. Baik itu senjata tajam, senjata api, uang, kekayaan, teritori, dan lain sebagainya. Oke. Dan akhirnya power ini menciptakan kemampuan menciptakan kemampuan untuk mengontrol apa yang akan terjadi ataupun mengontrol apa yang tidak boleh terjadi. Oke, misalnya kita mau kontrol bahwa eh, sesuatu harus terjadi, gue harus jadi presiden misalnya. Nah, maka gue harus punya power seperti apa? Atau kita mau kontrol bahwa oh masyarakat dengan etnis tertentu itu tidak boleh diberikan kebebasan atau perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi-tinggi misalnya. Kenapa? Supaya powernya tetap ada di tangan laki-laki, misalnya seperti itu. Oke, oke. Nah, penting untuk kita ketika kita berkomunikasi atau ketika kita masuk ya dalam sebuah lingkungan antar budaya, perlu kita pahami beda budaya, beda juga cara orang menggunakan kekuasaan mereka. Oke, beda juga cara mereka mempengaruhi orang lain. Oke, dan kalau misalnya teman-teman tidak menguasai bahasa dari orang lain tersebut, secara otomatis orang itu punya power di atas kita loh. Karena misalnya kita datang nih misalnya ke negara mereka, kita tidak kita tidak bicara bahasa mereka, mereka punya power untuk mengontrol kita gitu, hanya dengan kekuatan bahasa yang mereka miliki. Nah, karena itu sebenarnya penting sekali bagi kita untuk memahami etika dalam berkomunikasi. Definisi tentang etika ini saya udah taruh di sini, yang pasti saya yakin teman-teman udah pernah diajarin juga sama Mbak Isti gitu kan ya. Intinya etika itu adalah suatu alat yang teman-teman pakai ketika harus mengambil keputusan moral yang sangat sulit gitu. Eh, dan kita harus selalu ingat apapun yang kita lakukan, bentuk komunikasi apapun yang kita lakukan itu selalu punya impact, selalu punya dampak. Baik dampak buruk, dampak baik, dampak yang kita suka, dampak yang kita tidak sukai, dampak yang signifikan, tidak signifikan, atau dampak yang memang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Oke, ingat, sesuatu akan terjadi ketika kita mengirimkan pesan ke orang lain. Pesan kita bisa ngubah behavior mereka, bisa ngubah attitudes, kepercayaan, persepsi, moods, dan bahkan bisa membuat orang lain mempertanyakan diri mereka sendiri, ya. Nah, etika dalam komunikasi itu terbagi dua. Ada yang relativism, ada yang universalism. Kalau misalnya cultural relativism itu adalah kepercayaan tentang sistem etika yang beda-beda setiap budaya. Jadi ada orang yang percaya bahwa oh ya emang setiap budaya itu etikanya beda gitu. Kita nggak bisa samain satu sama lain gitu. Nggak ada satu sistem yang paling benar gitu ya, yang paling bisa digunakan untuk semua orang dalam semua budaya. Misalnya gini, kita kebanyakan misal orang Indonesia, kita itu ngerasa bahwa makan kucing atau makan anjing itu tidak baik gitu ya. Itu nggak boleh karena nggak etis. Tapi ada kan masyarakat yang merasa bahwa makan kucing dan makan anjing itu nggak apa-apa kan sama-sama daging misalnya. Apakah mereka salah atau apakah kita yang salah? Nah, kita nggak tahu. Ini yang namanya relativism karena disesuaikan lagi sama situasi dan kondisi di satu wilayah tertentu. Oke, tapi ingat ya, ini hanya contoh ya, bukan berarti kemudian saya setuju dengan yang namanya makan kucing dan makan anjing.
Dan ada juga yang namanya etika universal atau etika yang menganggap bahwa mau lo orang apapun gitu ya, mau konteksnya apapun, mau waktunya, tempatnya, etikanya itu harus sama gitu. Semuanya harus terstandarisasi. Nah, biasanya paling gampang ya universalism ini mereka akan menggunakan hukum internasional gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau eh, menjadi orang yang bisa berkomunikasi antar budaya dengan baik, selalu ingat beberapa guideline ini. Pertama, kita harus paham, harus aware bahwa setiap komunikasi itu akan menghasilkan sebuah respons. Sekecil apapun bentuk komunikasinya, maka tetap akan ada respons yang kita dapatkan. Harus kita tetap harus menghormati dan menghargai orang lain. Kita boleh mencari kesamaan, silahkan gitu. Eh, kemudian, sorry, mencari kesamaan ini tapi bukan berarti harus benar-benar sama persis gitu ya. Tapi selalu ada kok sesuatu yang sama meskipun warna kulit kita beda, rambut kulit kita beda, bahasa kita beda. Mungkin hobinya sama. Oke. Terus kita harus paham bahwa setiap budaya punya perbedaan. Ya, kita hargai itu perbedaan-perbedaannya. Jangan berarti misalnya kita setiap hari kita ibadah 5 kali 1 hari, terus kita merasa bahwa oh yang ibadahnya cuma seminggu sekali itu salah. Nah itu nggak boleh seperti itu. Ataupun sebaliknya. Karena kita ibadahnya misalnya seminggu sekali, terus kita ngelihat yang setiap hari 5 kali apa sih capek mendingan kayak gue. Nah itu nggak boleh. Kita harus tetap menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Dan ingat, be self responsible. Kalian harus bertanggung jawab atas apapun yang terjadi eh, sebagai konsekuensi dari bentuk komunikasi yang kalian lakukan, ya. So teman-teman, always be kind, be respectful and be human. Oke, sampai sini video pertama yang bisa Kak Bias jelaskan di materi pertemuan 13 ini. Video berikutnya jangan lupa ditonton juga ya, karena juga penting untuk membahas mengenai uh, stereotype, prejudice, racism, dan ethnocentrism. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tanya di lewat forum ataupun tanya Kak Bias langsung di pertemuan minggu 14 nanti. Oke, sampai di sini video pertama. Thank you so much. Bye-bye.